politisi Nasdem rame-rame pindah ke PSI. Di sana ada Ahmad Ali yang terkenal sebagai politisi Partai Nasdem, kini sudah merapat ke PSI-nya Pak Joko Widodo. Dan inilah beritanya, kita dengarkan sama-sama. Loh. Beberapa petinggi Nasdem, kawannya Bang Ahmad Saroni kok pada merapat ke Partai Gajah ini. Ada apa nih Partai Gajah? Dan gue denger-denger nih, ya kan, idola kita Bro Ron mau diangkat jadi waketum, wakil ketua umum. Ini bener nggak? Kalau beneran sejarah nih, alumni gua dari Credit Card Revolution jadi waketum partai. Kalau bener nih, selamat ya. Tapi pertanyaannya ada apa ini? Ayo kita lihat selanjutnya. Ketua Harian Ahmad H.M. Ali. Wakil Ketua Umum Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Wakil Ketua Umum Ronald Ariston Sinaga. Wakil Ketua Umum Andi Budiman. Keinginan untuk melakukan evaluasi kepengurusan itu menjadi kebutuhan organisasi. Untuk tidak suka dan tidak suka. Ke depan tidak ada lagi pikiran-pikiran orang PSI lama maupun orang PSI baru. Tapi semua kita harus samakan cara pandang kita bahwa yang ada adalah PSI dengan cara berpikir baru untuk kepentingan bangsa dan negara. Hidup Jokowi, menangkan PSI. Selamat atas dilantiknya Bapak Ahmad Ali dan Bapak Bestari Barus sebagai Ketua Harian dan Ketua Bidang Politik DPP Partai PSI. Kita masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, menyambut gembira dan kita akan dukung penuh dengan rasa yang sukacita. Maju terus untuk Indonesia maju, semangat PSI, dan semoga PSI menjadi garda terdepan kekuatan Indonesia. Hidup PSI. Dewan Pembina, Ketua yang terhormat Bapak J. Saya diperintahkan oleh Mas Ketum, siapa nama J ini beliau nanti yang jelaskan. Sekretaris Grace Natali Luisa. Ketua Umum Kaisang Pangarep. Ketua Harian Ahmad H.M. Ali. Wakil Ketua Umum Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Keinginan untuk melakukan evaluasi kepengurusan itu menjadi kebutuhan organisasi. Untuk tidak suka dan tidak suka. Ke depan tidak ada lagi pikiran-pikiran orang PSI lama maupun orang PSI baru. Tapi semua kita harus samakan cara pandang kita bahwa yang ada adalah PSI dengan cara berpikir baru untuk kepentingan bangsa dan negara. Rintangan pasti selalu ada. Kadang datang tiba-tiba, besar dan menakutkan. Tapi kita harus tetap kuat dan berani melangkah. Karena yang menentukan kita bukan besarnya rintangan, tapi keberanian untuk terus maju dan tidak menyerah. Kita terpilih di Bantul, beberapa pimpinan Nasdem dan kader Nasdem gabung PSI. Alvira ketua di PSI Bantul, menyambut baik mereka. Sekarang kakak kanam jadi program ikut gajah. Pimpinan Nasdem dan kader Nasdem gabung PSI. Alvira ketua di PSI Bantul, menyambut baik mereka. Sekarang kakak kanam jadi program ikut gajah. PSI sambut Rusdi dan Fatmawati.
Rusdi Mase Mapasesu dan Fatmawati hampir pasti tak punya hambatan bila benar-benar hengkang dari Partai Nasdem. Partai Solidaritas Indonesia telah menghamparkan karpet merah bertabur bunga mawar putih merujuk pada logo PSI sebagai tanda siap menyambut kedatangan pasangan suami istri ini. Tapi ikhlaskah Rusdi dan Fatma siap menanggalkan segala kemewahan di Partai Nasdem demi bergabung ke Partai Guram? Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menyambut baik wacana hengkangnya Rusdi Mase dan Fatmawati dari Partai Nasdem untuk bergabung ke PSI. Menurut dia, komunikasi dengan Rusdi dan Fatma sudah lama terjalin intens. Raja Juli menyatakan PSI sangat terbuka kepada siapapun anak bangsa yang merasa cocok untuk bergabung dengan nilai-nilai PSI. Mengenai Rusdi dan Fatma yang diisukan bergabung, dia menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan keputusan keduanya. Dia juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik dan kebebasan untuk bergabung atau keluar dari partai politik manapun, termasuk PSI. Menurutnya PSI siap menyambut dengan senang hati dan mengajak mereka bergabung jika berminat. Dalam beberapa pekan terakhir, wacana kepindahan Rusdi Mase ke PSI kembali mengemuka. Isu ini sebenarnya bukan baru kali ini berembus. Awal tahun ini juga kabar dari Ketua Nasdem Sulsel itu juga mengemuka ke publik di Sulsel. Rusdi belum pernah memberikan keterangan terbuka mengenai isu kepindahannya tersebut. Namun Fatmawati sudah mulai bereaksi. Seusai mengikuti acara Arpus Ban Sulselbar di Hotel Claro pada Rabu lalu, Fatmawati merespon singkat mengenai kabar kepindahan tersebut. Adapun pengurus Partai Nasdem Sulsel terkesan berhati-hati merespons kabar kepindahan pimpinannya. Pekan lalu Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Nasdem Sulsel Tobo Hairudin mengaku baru mengetahui informasi itu dari pemberitaan yang beredar. Tobo mengatakan baik secara pribadi maupun secara resmi kepada seluruh pengurus Nasdem Sulsel, Rusdi belum menyampaikan apa-apa mengenai isu yang beredar itu. Saat ditanyakan terkait sikap Nasdem Sulsel merespon isu rencana Rusdi akan pindah ke PSI, Tobo enggan mengomentari terlalu jauh. Alasannya hal tersebut tidak dalam ranah kewenangan pengurus. Sementara itu pengamat politik dari Pos Politica Indonesia Anis Kurniawan mengatakan secara figur Rusdi memang memiliki pengaruh yang besar di Sulsel sehingga akan sangat dinantikan oleh PSI, terutama untuk mendobrak pesta politik pada 2029 mendatang. Menurut Anis, tren di beberapa daerah termasuk di pengurus pusat PSI sepertinya sedang konsen untuk mengajak orang-orang atau politikus yang dianggap punya pengaruh kuat secara elektorat. Termasuk apa yang sedang terjadi di Sulsel, Rusdi salah satu tokoh politik yang masuk radar. Selain itu, nama besar istri Rusdi, Fatmawati Rusdi, yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel juga disebut salah satu kekuatan politiknya yang patut diperhitungkan terutama bagi partai yang sedang berkembang seperti PSI. Selain Rusdi, Fatmawati dan teman dekatnya di Nasdem Sulsel menurut Anis kemungkinan akan ikut diboyong ke PSI nantinya jika benar pindah partai. Apalagi tren membuat gerbong baru dalam konstelasi politik di Sulsel maupun di Indonesia merupakan hal yang biasa terjadi. Anis menjelaskan walaupun secara terbuka Rusdi belum memberikan jawaban tegas terkait isu yang berkembang ini, namun biasanya orang berpindah partai karena beberapa alasan. Ada karena alasan ingin menguji kemampuan dirinya, ada juga karena komunikasi dengan partai lain yang dianggap lebih rasional. Kami dari DPP PSI diterima langsung oleh Ketua Umum Nasdem, Bapak Surya Paloh. Salah satu obrolan kami ini adalah mengucapkan selamat ulang tahun kepada beliau yang kemarin baru berulang tahun minggu lalu. Kami baru bisa sampaikan hari ini, dan jadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Hai guys, coba simak nih pernyataan salah seorang anggota DPR, politisi dari salah satu parpol yang punya kursi di Senayan, menanggapi sikap atau keinginan Pak Jokowi untuk masuk mengisi atau berada dalam struktur formal partai politik. Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan kemungkinan akan memperkuat Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang sekarang ini dipimpin oleh putranya sendiri, Pak Kaisang. Dan juga ada parpol lain yang menghendaki Pak Jokowi masuk di memperkuat partai politik mereka. Yang bersangkutan, ini politisi ini, menghendaki atau meminta Pak Jokowi untuk tidak masuk dalam struktur partai politik. Menyatakan bahwa ya tenang saja, ikuti jejak Pak SBY, setelah tidak jadi presiden, beliau hidupnya tenang.
Wah, itu apa mana dari pernyataan sikap politisi ini? Satu ya, meskipun Pak Jokowi sekarang ini dikabarkan sedang merawat alergi kulitnya atau tidak berkuasa lagi, bahkan disudutkan dengan isu ijazah palsu, korupsi, dinasti dan sebagainya. Tetapi Pak Jokowi ternyata masih begitu kuat. Politisi ini juga politisi-politisi lain dari partai politik yang di luar PSI, dan PSI belum masuk parlemen sekarang, rupanya takut kalau Pak Jokowi masuk dalam struktur parpol, apalagi memimpin parpol, apakah sebagai ketua umum atau dewan pembina, maka para politisi seperti ini takut pemilihnya tergerus masuk dalam partai politik yang dipimpin nanti oleh Pak Jokowi. Begitu ya. Karena begitu kuatnya pengaruh Pak Jokowi, maka nanti kira-kira para silent majority ini akan mendukung Pak Jokowi memimpin partai politik, sehingga barangkali PSI atau juga P3 barangkali yang menyebut-nyebut Pak Jokowi, minta Pak Jokowi masuk di dalamnya, itu kembali atau masuk di parlemen di Senayan tahun 2029 nanti, kira-kira begitu. Dan pasti parpol-parpol lain akan tergerus pemilihnya, lari ke Pak Jokowi. Itu yang pertama. Jadi orang tidak peduli apapun yang disukai pada Pak Jokowi, karena mereka cenderung mencintai Pak Jokowi, suka Pak Jokowi, dan kelak akan memperkuat partai politik di mana Pak Jokowi berada. Yang kedua, teman-teman semua, Pak Jokowi ini kan manusia, makhluk politik, ya, yang sudah menikmati, memimpin publik ya, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun presiden. Ya, yang bersangkutan sama makhluk politik dalam istilah seksiologi politik ya, seksiologi politik. Pak Jokowi belum tuntas ejakulasi politiknya. Sekali lagi, belum tuntas ejakulasi politiknya, gitu kira-kira. Jadi pantas kan kalau masih mau berpengaruh dalam pengambilan kebijakan negeri ini, karena itu bagian dari libido seseorang politisi yang mau terus-menerus ejakulasinya akan dikeluarkan, gitu kira-kira ya. Dan itu mohon maaf, ini itu istilah seksiologi politik ya. Sekali lagi, Pak Jokowi belum selesai ejakulasi politiknya.